Yusuf Kala bela Anies Baswedan ketika dilaporkan ke Bawaslu terkait dengan rahasia negara, pembelian alutsista bekas, dan lain-lainnya terkait debat Capres ketiga. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi penyeimbang dengan Pak Jokowi atau ini menjadi pilpres lebih menarik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden 2 periode, pertama Wakil Presidennya Pak SBY, selanjutnya Wakil Presidennya Pak Jokowi. Pada kesempatan ini berani melawan apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait dengan debat Pilpres dan lain-lainnya persiapan Pilpres 2024. Intinya beliau totalitas mendukung Anies Baswedan. Ayo kita baca di beberapa media dan selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita lihat di Tempo, Yusuf Kala bela Anies dari pelaporan ke Bawaslu hingga rahasia negara. Selanjutnya di suara.com, jika banjir pujian netizen seret Jokowi soal data tanah Prabowo Subianto. Kemudian selanjutnya yang ada di Kompas TV, polemik debat Capres, Yusuf Kala bela Anies, Bawaslu kasih pernyataan keras Prabowo. Kalian pilih yang mana? Oke, kita gabungkan semuanya meskipun mulai dari yang ada di Tempo. Yusuf Kala bela Anies dari pelaporan ke Bawaslu hingga rahasia negara. Ini adalah sebuah perdebatan yang menarik, tidak selesai pada waktu proses debat ketiga, selanjutnya masih bergulir. Tempo.co Jakarta, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala membela calon Presiden Anies Baswedan nomor 1 terkait adanya pelaporan dari Pendekar Hukum Pemilu PHPP ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tak hanya itu, JK juga bicara mengenai pesawat bekas yang disinggung Anies saat debat Capres pada 7 Januari kemarin. Apa pembelaan JK tersebut? Lalu apa kata JK? Kita lihat pertama. Kata JK soal Anies dilaporkan ke Bawaslu. JK menanggapi pernyataan awak media tentang laporan yang PHPP mengklaim pertanyaan Anies ke Capres nomor urut 2 yaitu ke Prabowo itu mengandung fitnah. Ini yang debat kok dilaporkan seperti pernyataan Pak Jokowi. Bagus itu dulu. Bagus itu kalau dibawa. Kalau diperiksa gampang. Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi, kata JK ditemui di kediamannya Jalan Brawijaya Raya nomor 6 Jakarta Selatan. Jadi cukup Pak Jokowi yang dijadikan saksi. Wah. Sebelumnya Anies dilaporkan oleh PHBB ke Bawaslu karena bertanya ehwal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Pertanyaan tersebut disampaikan Anies ketika debat Capres ke-3. Mereka klaim pertanyaan Anies mengandung fitnah. Jadi kalau begitu Pak Jokowi itu fitnah kalau begitu. Jika mengatakan paling bagus jika laporan tersebut dilanjutkan. Sebab nanti atau jika ketika ditanya dari nama narasumber datanya, maka Anies bisa mengatakan dari RI 1. Kalau diperiksa, ya tinggal mengatakan dari RI 1. Dalam debat ketiga, Anies sempat berbicara soal lebih separuh tentara tak memiliki rumah dinas, sementara Menteri Pertahanan mempunyai 340 hektar tanah. Anies kemudian mengklarifikasi, dia mengatakan lebih kecil, maksudnya lebih besar lagi.
Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Mendekat klarifikasi, Prabowo sontak memotong. Dia mengatakan, data yang Anies sampaikan salah, maksudnya kurang besar, atau bagaimana? Atau terlalu kecil? Atau, ayo kita lanjutkan. Itu pun salah, Mas Anies, jangan. Seru pada waktu itu. Kemudian pesawat bekas. JK juga menjelaskan bahwa pembelian pesawat bekas yang dipermasalahkan dalam debat adalah harganya yang terlalu tinggi. Misalnya pesawat yang sudah berusia 25 tahun dibeli dengan harga selangit. JK mengatakan bahwa dengan harga tersebut tentu sangat tidak layak, mengingat teknologi yang didapatkan juga telah terlalu jauh karena masih memakai teknologi tahun pembuatannya. Sebenarnya bukan hanya bekas. Berapa harga bekas itu? Hal yang berbeda kalau itu kan harganya rata-rata 1 triliun satu pesawat. Pesawat yang umurnya 25 tahun. Selanjutnya, JK mengatakan bahwa Indonesia tidak kali ini saja membeli pesawat bekas, namun dengan harga jauh lebih murah. Tidak seperti saat ini. Ngeri ya. Jika menambahkan bahwa ketika orang ingin membeli pesawat yang diukur ada dua, umur dan jam terbangnya. Untuk umur itu sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut. Kemudian tentang rahasia negara. JK juga mengatakan data anggaran alutsista bukan termasuk rahasia negara. Itu yang ramai waktu itu. Ini tidak boleh dibicarakan, ini rahasia negara. Tapi JK menolak. Rahasia apa sih pertahanan kita? Bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista? Kan alutsista kan, apanya yang perlu dirahasiakan? JK menduga bahwa narasi rahasia yang digaungkan merespon pertanyaan soal pertahanan sebagai upaya menutupi harga yang tidak wajar dalam pengadaan alutsista. Bahaya ini, untuk menutupi harga yang tidak wajar dalam pengadaan alutsista. Selalu begitu, bahwa jika punya sekian Sukhoi, sekian F-16, semua orang tahu, tidak ada itu rahasia. Di dunia yang rahasia. Jadi untuk menutupi saja kata. Tapi kalau di suara.com, jika banjir pujian netizen seret Jokowi soal data tanah Prabowo. Ini kan tadi juga sudah dibahas pada pertama, tapi ini khususnya netizen yang sangat appreciate terkait dengan ya terpanggil aja Pak Jokowi. Kemudian yang di Kompas, Bawaslu kasih perintah keras Prabowo, pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Maka menurut kalian, apakah ini akan lebih mendemokrasikan Indonesia, atau ini adalah sebagai membuat suara pemilu nanti, atau ini adalah dengan strategi bagaimana berkontestasi dengan Pak Jokowi, Pak JK, Pak Jokowi? Menurut analisis saya, pertama, bahwa perbedaan itu biasa dalam negara demokrasi, sehingga sebetulnya apa yang disampaikan oleh 3 capres pada waktu debat 1, 2, 3 itu adalah hal yang lumrah, sehingga sangat tidak wajar ada orang melaporkan apa yang ada di dalam perdebatan. Kalau memang yang melaporkan, ya silahkan aja 3 capres itu. Misalkan Pak Prabowo tidak suka, laporkan aja, ataupun Pak Ganjar laporkan saja, bukan orang lain. Seandainya. Tapi kalau di dalam konteks substansi, kalau menurut saya tidak ada sesuatu yang perlu dilaporkan. Toh yang disampaikan oleh Mas Ganjar ataupun Mas Anies atau Pak Prabowo itu adalah ada referensi semuanya, kecuali misalkan apa yang dikritik oleh Mas Anies atau Mas Ganjar untuk Pak Prabowo terkait dengan rahasia, terkait dengan alutsista, terkait dengan 340.000 hektar. Itu sesuatu yang bisa
dilihat oleh semuanya, sehingga menurut saya menjadi kurang demokratis kalau ada orang yang melaporkan seakan-akan dia adalah mempunyai kebenaran. Padahal menurut saya demokrasi itu ya biarkan rakyat nanti yang akan memutuskan pilihannya, bahwa kalau hoax itu boleh, tapi ini ada data, ada sumber apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi ya seandainya Bawaslu selanjutnya nanti memprosesnya, Gakumdu memprosesnya, maka kata kunci itu adalah pada waktu di 2019 debat calon presiden, dan Pak Jokowi sebagai petahana untuk menuju presiden periode kedua yang menghadapi lawan politik waktu itu Pak Prabowo, maka muncul angka-angka tersebut. Namun dalam perjalanannya, sesudah Pak Jokowi terpilih dan akhirnya Pak Prabowo dijadikan sebagai Menteri Pertahanan. Wah, ada beberapa yang mungkin dipertanyakan, betul enggak pertanyaan tersebut dan betul enggak data-data tersebut. Sehingga kalau menurut saya sangat tidak etis orang lain melaporkannya, padahal yang bersangkutan tidak terlalu tertarik untuk melaporkan. Kemudian yang kedua, Bawaslu saya percaya bersikap dewasa dalam hal ini. Seandainya misalkan memanggil, ya dipanggil semua aja. Kalau calon 1 dipanggil, ya calon 2, calon 3 juga dipanggil. Didudukkan bersama. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah. Intinya dalam membangun demokrasi, pada kesempatan ini, bagaimana menampilkan perbedaan itu tidak perlu dipaksakan untuk jadi satu. Bahwa Mas Anies Baswedan berpendapat yang mempunyai referensi, ataupun Pak Prabowo mempunyai pendapat yang referensi, menurut saya itu adalah hal yang boleh dihormati. Dan nanti pada waktu hari H pemilu biar rakyat yang akan memilih. Kemudian ketiga, apakah ini simbol perlawanan Pak Jokowi kepada JK? Ini adalah kontestasi yang belum selesai antara Pak Jokowi sama Pak JK. Kalau menurut saya, Pak JK adalah orang yang sangat independen, pernah dengan Pak SBY, pernah dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau ngomong, misalkan kembali kepada Pak Jokowi sebagai presiden, bagaimana tentang semua yang dilaporkan itu? Jadi kalau menurut saya kata kunci yang benar adalah Pak JK ataupun Pak Jokowi ataupun siapapun yang menjadi elit itu tidak perlu intervensi dalam proses debat, supaya berjalan lancar tanpa ada bayang-bayang yang kemudian menghantui dalam proses debat, sehingga tidak bisa membuat berbicara itu elegan, atau mungkin dia harus mencontek berbagai apa yang disampaikan. Itu kan sangat kurang baik. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pak JK, Yusuf Kala, Pak Jokowi, saya pikir itu adalah menjadikan contoh dialektika untuk membangun negeri ini. Meskipun mungkin sebagian dari kalian, ngapain Pak JK ini sudah formal, sudah pensiun, tapi selanjutnya yang menjadi intinya adalah Pak JK sama Pak Jokowi menarik. Mereka pernah bersatu membangun negeri, presiden dan wakil presiden, sebelumnya berkontestasi dengan calon lain, dan waktu itu bisa menyatu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga Pak Yusuf Kala dan Pak Jokowi bukan menjadikan ini adalah sebuah kendala. Relawan tidak harus bingung, akan lebih baik kalau Pak JK, Pak Jokowi cukup memberikan
kebebasan ke semuanya tanpa harus intervensi. Demi kebaikan semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.